Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, sumber informasi Anda ini menyoroti perubahan lumayan besar ya soal ijazah SMA dan paket C di Indonesia. Betul sekali. Ini berdasarkan sosialisasi Direktorat SMA tentang Permendikbudristek yang baru itu. Intinya, mulai 2025 nanti, kita pindah nih ke sistem e-ijazah, pakai nomor ijazah nasional atau NIN. Iya, NIN. Nah, pertanyaannya kan, apa artinya ini buat siswa, sekolah, terus gimana nanti validitas ijazahnya? Mari kita coba bedah bareng-bareng ya. Oke, siap. Jadi ini memang pergeseran yang fundamental ya. Kita bisa lupakan deh itu pengiriman belangko fisik yang jumlahnya, 9 sampai 10 juta lembar per tahun. Banyak banget kan? Wow, ya banyak sekali tuh. Logistiknya pasti rumit ya. Nah, sekarang formatnya digital. Nanti sekolah tinggal unduh aja lewat aplikasi dari kementerian. Tujuannya jelas, efisiensi besar-besaran. Tapi lebih dari itu sih. Ini juga soal keamanan dokumen. Keamanan ya. Maksudnya, Ya, mengurangi resiko ijazah hilang, rusak, atau yang paling penting, dipalsukan. Sekaligus juga bangun akuntabilitas sistem pendidikan kita jadi lebih kuat. Gitu. oke, efisiensi dan keamanan jadi kata kunci ya. Terus soal nomor ijazah nasional atau NIN tadi. Apa sih yang bikin nomor ini jadi penting banget buat verifikasi? Apa bedanya sama nomor biasa? Wah, beda banget. NIN ini bukan sekedar nomor urut biasa loh. Ini kode unik, 15 digit. Isinya macam-macam info penting. Ada kode negara, kode unik sekolah, tahun lulus, nomor urut siswa secara nasional, plus ada nomor acak juga buat pengaman. Kompleks juga ya kodenya. Iya, jadi fungsinya itu berlapis. Pertama, memastikan ijazah dipegang orang yang benar, validitas. Kedua, data di ijazah itu sama persis dengan data di Dapodik, akurasi. Ketiga, proses penerbitannya sah secara hukum, legalitas. Nah, kebayangkan nanti verifikasinya bisa gampang banget. Mungkin tinggal scan barcode aja, langsung nyambung ke portal data induk. Oh, jadi menjawab keraguan soal keaslian ijazah digital ya? Tepat, ini salah satu solusinya. Oke. Jadi jelas ya, ijazah digital ini bukan sekedar file PDF biasa. Tapi alurnya tadi Anda bilang berlapis, melibatkan sekolah, dinas, sampai pusat data. Kedengarannya kok lebih rumit ya daripada sekedar cetak belangko. Kelihatannya aja rumit di awal, tapi setiap langkah itu ada tujuannya, yaitu validasi. Mulai dari sekolah nih, mereka harus pastikan data siswa di Dapodik itu udah paling baru dan valid. Validnya itu terutama apa? Terutama NISN sama NIK-nya. Harus cocok sama data Dukcapil. Nah, dari situ nanti keluar daftar nominasi sementara atau DNS. DNS ya, terus? Sekolah lalu menetapkan kelulusan, bikin SK kepala sekolah. SK ini plus surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM diunggah. Disinilah peran Dinas Pendidikan jadi penting banget. Gimana peran dinas? Mereka harus cek dan setujui usulan dari sekolah itu. Kalau dinas sudah oke, baru deh terbit daftar nominasi tetap, DNT. Oke. Jadi persetujuan dinas tuh kayak gerbang terakhir sebelum NIN bisa keluar ya? Persis. Setelah DNT keluar, baru giliran Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi, yang nerbitin NIN buat tiap siswa di DNT itu. Sekolah tinggal unduh format ijazahnya yang udah ada NIN-nya. Lalu dicetak. Ya, dicetak, tempel foto siswa ukuran 3x4, boleh warna atau hitam putih, terus tanda tangan kepala sekolah, bisa tanda tangan basah atau elektronik yang tersertifikasi ya. Kalau basah, pakai stempel sekolah. Baru deh diserahin ke siswa. Jadi memang perlu kerjasama yang erat antara sekolah dan dinas. Sip. Nah, selain ijazah, kan ada juga transkrip nilai ya. Bedanya apa sekarang? Takutnya ini malah bikin bingung pengguna ijazah, kayak kampus atau perusahaan gitu. Oke, ini bagus pertanyaannya. Keduanya memang dokumen kelulusan, tapi fungsinya beda. Ijazah itu formatnya baku, nasional dari kementerian. Isinya data pokok kelulusan aja. Uniknya nih, sekarang tanpa nama orang tua dan tanpa cap 3 jari. Oh ya, baru tahu saya. Iya, dan ijazah ini yang diterbitkan sekolah yang terakreditasi. Nah, kalau transkrip nilai, ini domainnya sekolah. Sekolah yang bikin, sekolah yang terbitin. Formatnya lebih bebas, bisa masukin daftar mapel, nilai, info kurikulum tambahan, penomorannya juga pakai aturan sekolah. Jadi lebih jelas ya bedanya.
Harusnya sih lebih jelas. Ijazah itu bukti lulus secara nasional, transkrip itu rincian nilai akademiknya dari sekolah. Oke, tadi Anda sebut pentingnya data valid. Tapi angka residu data siswa yang disebut di sumber Anda itu kok lumayan ya? Puluhan ribu. Ini kayaknya bukan masalah sepele lagi ya? Ini jujur aja, tantangan paling krusial sekarang. Sumber Anda kan bilang, per April 2025 itu masih ada sekitar 24 ribuan data residu di SMA, 77 ribuan di PKBM, dan 5 ribuan di SKB. Itu banyak banget. Residu itu maksudnya gimana? Residu itu artinya datanya belum beres. Bisa jadi NISN-nya nggak unik atau kosong, atau data kependudukannya nggak cacak sama data Dukcapil. Nah, dampaknya ini fatal. Fatal gimana maksudnya? Siswa yang datanya masuk kategori residu ini nggak akan bisa masuk DNS tadi. Waduh, kalau nggak masuk DNS berarti? Berarti mereka nggak akan dapat NIN. Ijazahnya nggak bisa diterbitin tepat waktu. Istilahnya nyangkut sampai datanya diperbaiki. Ini butuh kerja keras semua pihak. Sekolah proaktif, dibantu dinas, dan pusat. Bisa jadi bottleneck besar ini di awal implementasi kalau nggak ditangani serius. Iya juga ya. Terus, gimana nasib siswa yang sekolahnya belum terakreditasi? Apa mereka juga ikut nyangkut? Nah, untuk ini ada solusinya. Sekolah yang belum atau tidak terakreditasi nanti akan menginduk. Menginduk. Iya, menginduk ke sekolah terakreditasi terdekat. Nanti Dinas Pendidikan yang menetapkan sekolah induknya. Ijazahnya memang ditandatangani kepala sekolah induk. Tapi tenang aja, tetap ada nama sekolah asal siswanya kok. Jadi hak siswa tetap aman. Oke, syukurlah ada solusi. Bicara soal waktu nih, ada gambaran nggak kapan proses ini jalan? Misalnya buat lulusan tahun 2025 nanti. Ada targetnya. Untuk SMA dan paket C tahun 2025, target penetapan kelulusan itu 5 Mei. Nah, setelah itu, sekolah punya waktu maksimal 14 hari kerja, kira-kira sampai 27 Mei lah, untuk beresin semua proses sampai DNT disetujui dinas. Cukup mepet ya waktunya. Memang. Begitu DNT terbit, Pusdatin butuh minimal 3 hari untuk terbitin NIN dan format ijazahnya. Baru setelah itu sekolah bisa mulai cetak dan serahin ke siswa. Jadi ya ada target waktu yang lumayan ketat. Pasti perlu sistem pendukung ya biar lancar, aplikasi atau semacamnya. Terus ada aplikasi manajemen ijazah. Ini dipakai sekolah sama dinas buat ngelola semua tahap prosesnya. Dan nanti bakal ada portal publik juga. Portal publik buat apa? Buat siapa aja bisa cek keaslian ijazah pakai NIN. Jadi infrastruktur digitalnya memang disiapkan. Oke. Terakhir nih, soal yang praktis-praktis saja. Biaya cetak ijazahnya siapa yang nanggung? Terus gimana kalau ijazah lama rusak atau hilang? Atau ijazah dari luar negeri? Nah, soal biaya cetak itu ditanggung sekolah. Bisa pakai dana BOSP. Yang penting nih, sekolah dilarang keras mengut biaya dari siswa. Oke, dicatat ya, gratis buat siswa. Betul. Kalau ijazah lama ada masalah, kayak rusak atau hilang, penanganannya masih sama kayak dulu, pakai surat keterangan SKKP atau SKPI. Legalisasi fotokopi juga masih berlaku kok. Nah, untuk ijazah luar negeri sekarang diakui buat lanjut studi di Indonesia. Panduan lengkapnya lagi disiapin kementerian. Baiklah. Jadi, kalau bisa kita simpulkan ya, sistem e-ijazah dan NIN ini langkah besar buat modernisasi. Bikin pengelolaan ijazah kita lebih akuntabel, valid, akurat, legal, dan pastinya lebih efisien ya. Tepat sekali. Pesan utamanya itu transparansi dan keamanan data. Terutama buat peserta didik kita. Tujuannya sangat baik, membawa standar baru. Iya, setuju. Nah, tapi ini sebagai penutup aja buat Anda pikirkan juga di rumah. Dengan tantangan data residu yang segitu besarnya tadi, kira-kira seberapa cepat ya sistem baru ini bisa benar-benar jalan mulus dan merata? Bisa menjangkau setiap siswa di seluruh pelosok negeri tanpa ada yang ketinggalan? Dan gimana nanti ya mekanisme verifikasi digital ini bakal berkembang seiring kemajuan teknologi yang makin canggih lagi?